Meski sudah 9 tahun menduda, Samuel Rizal mengaku belum ingin terburu-buru untuk kembali melangkah ke pelaminan. Baginya menemukan pasangan yang cocok bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi anaknya belum pernah menyinggung soal kehadiran ibu baru. Sebagai single parent, dirinya kini fokus untuk merawat dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk putri tunggalnya. Di tengah kesibukan sebagai aktor, dirinya tetap berusaha meluangkan waktu untuk berenang, karena hal itu merupakan olahraga favorit mereka. Dirinya juga tak jarang membagikan potret kebersamaan dengan Sheila. Pria 44 tahun ini berusaha bersikap terbuka untuk memahami dan mengawasi perkembangan Sheila agar tetap dalam batas yang wajar. Ada. Cuman kan nggak kayak bikin martabak. Jebret, lempar, plok, potong. Jadi nggak gitu. Biar kata udah tahun ke-7 juga nggak segitu. Tinggal ayo. Nggak gitu juga. Apa pertimbangan kalau boleh tahu Mas Emil untuk susah dijelasin. Kalian kan kalau ngeklik sama orang kan juga nggak bisa dijelasin kan? Ya sama. Sheila suka minta nggak sih maksudnya buat pendamping gitu? Apanya? Minta enggak. Sadar iya mungkin. Sadar kalau dulu aja sebelum meninggal mungkin kayaknya bapak gue udah harus ya ada pendamping. Apalagi udah meninggal gitu maksudnya. Jadi kayak cuman ngomong enggak. Gi, nikah lagi. Berenang ya? Emang atlet muda renang ya. Oh iya. Seperti apa sih Bang? Ya seperti anak-anak 12 tahun yang lain pada umumnya, hanya kehidupannya agak berbeda karena kan kalau udah jadi atlet kan pasti udah komitmen. Mungkin kalau anak-anak yang belajar mungkin ya sekolah ambil bimbingan belajar atau apa terus pulang tidur. Nah kalau Sheila mungkin berbeda, belajar of course karena kan memang kewajiban gitu. Tapi ini sekolah kolam rumah gitu. Jadi kayak agak sedikit berbeda pada siswa-siswi pada umumnya. Nah, itu aja. Tapi memang kemauannya dia ya, maksudnya untuk berenang gitu. Saya ngewajibin nggak mau selalu screen time gitu. Jadi harus ada yang dia kuasain. Saya nggak memaksa, tapi saya mau mewajibkan satu musik, satu olahraga gitu. Jadi dia yang pilih. Jadi saya mengharuskan, tapi dia yang milih kan jadi nggak maksa kan. Daripada belajar gadget kan kayaknya hari gini kan gadget ini banget. Postur badan jelek, mata jelek. Ya nggak selalu gadget itu selalu jelek, enggak, tapi kalau berlebihan ya jelek, udah gitu aja. Tapi nggak gitu. Semua orang tua akan bangga anaknya menjadi apapun, entah dia pinter di pelajaran. Ya kebetulan Sheila juga pinter sih di pelajaran, cuman maksudnya alangkah lebih baiknya ada selain akademi yang dia kuasain lah gitu. Itu kan kita manusia bisa menguasai beberapa hal ya, bukan banyak hal ya, beberapa hal ya. Mungkin saat ini Sheila sekolah kan memang udah wajib ya, sekolah dan renang. Bang, maaf nih kemarin bisa bareng-bareng ke makam ibunya Sheila. Ya kan bercerai bukan berarti tidak tidak perhatian lagi, tidak mencintai lagi, arti kata cinta yang beda ya, maksudnya masa mantan istri meninggal oke, bye. Nggak gitu juga kali. Maksudnya konteks cinta yang lain. Maksudnya, iya. Ini udah berlangsung 7 tahun buat gua dan Sheila. Maksudnya gua menduda 7 tahun, Sheila udah 7 tahun tahu pisah sama bapak ibunya pisah. Dan baru tahun lalu ibunya juga meninggal. Jadi ya Sheila tahu itu dan Sheila menjalani itu semua. Gimana guanya aja yang selalu mensupport, memprovide yang terbaik buat Sheila gitu sih. Pokoknya intinya gue sama aja kayak orang tua pada umumnya selalu
memfasilitasi dan berbuat yang baik untuk anak lah. Kita semua juga begitulah gitu. Cuma bedanya gue sendiri, mungkin yang lain berdua gitu, ada suami ada istri gitu, ya udah gitu aja. Tapi anaknya gitu maksudnya sering kayak apa ya, dimimpiin gitu nggak sih, cita-cita gitu maksudnya? Kalau sedih dan lain sebagainya udah pasti, karena kan gone too soon ya, perginya pas masih muda juga. Maksudnya Stevie-nya masih muda, Cila pun masih kecil gitu. Tapi kan ya hidup kita nggak bisa tahu siapa yang pergi duluan. Apakah kita akan langgeng pernikahannya atau akan divorce atau gimana? Gue juga nggak tahu gitu. Cuman ya yang gue bisa kasih support buat Cila aja dengan cara gue memberikan yang terbaik buat Cila sih itu. Karena gimana, lo nggak bisa menghindar dari kematian men gitu. Lu mau muda, lu mau tua gitu. Cuman kan abis itu apa yang harus kita lakuin gitu kan. Kalau udah gone too soon, gue juga begajulan, Cila nggak diperhatiin, nggak tahu jadi anak apaan, nah, itu baru masalah. Ya emang apa yang mesti nggak diademin? Ya udah meninggal juga, masa jauh-jauhan dia di kuburan, gue di jauh, mentang-mentang gue mantan suami, kan nggak gitu, santai aja. Tapi jadi sahabatan sama Mas Anggi nggak sih? Ya hubungan baik lah, namanya juga ada Cila, ada JJ, ada Jojo ya. Kan 3 anak ini yang mempererat hubungan kita. Esa Sigit merupakan salah satu selebriti muda tanah air yang memiliki banyak bakat. Lama tak terlihat, penampilan Esa sekarang cukup membuat pangling dengan rambutnya yang gondrong dan tubuhnya yang lebih berisi. Kembali syuting stripping setelah vakum 3 tahun, dirinya mengaku senang bisa ikut berperan di layar kaca. Baginya, kesempatan untuk bergabung dalam sebuah sinetron legendaris bukanlah sesuatu yang perlu dipikir panjang. Selama vakum, pria 30 tahun ini mengisi waktunya dengan pekerjaan di luar entertainment dan memiliki usaha bisnis bersama para rekannya. Tak hanya itu, dirinya juga bergelut di dunia musik dan tergabung ke dalam sebuah band yang hingga kini masih aktif tampil di atas panggung. Apa nih? Mungkin lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah baik, terima kasih udah nanyain juga. Sekarang kesibukannya lagi sementara ini masih syuting Para Pencari Tuhan Jilid 18. Masih ongoing soalnya syutingnya. Ini perdana ikut syuting PPT atau gimana? Oh iya, ini kesempatan pertama masuk di PPT di tahun ini. Ya. Antusias lo kayak gimana, Sa? Gokil sih ya. Karena ini kan program yang udah lama banget dan udah bisa dibilang legendaris lah ya. Udah bisa dibilang legendaris dan sangat berbobot juga secara tayangan. Jadi punya kesempatan dan berkesempatan untuk ikut dalam proyek seperti ini tuh bikin jadi deg-degan. Deg-degan yang menyenangkan, kayak udah lama nggak syuting, terus kita syuting lagi dan juga dengan treatment yang sangat baik dan sangat serius gitu. Kalau boleh cerita sedikit peran lo di sini seperti apa? Di sini berperan sebagai, di Para Pencari Tuhan Jilid 18 ini gue berperan sebagai Bumi. Bumi itu adalah seorang seniman jalanan yang berjiwa bebas, terus juga ekspresif dan juga sangat eksentrik secara style. Jadi dia ini bersama teman-temannya berusaha keluar dari kemiskinan dan juga keluar dari profesinya yang adalah pengangguran. Kegiatan lo? Ngapain ya? Ada pekerjaan lain di luar syutingan ada yang dijalani, terus juga ngapain lagi ya? Ngeband masih, terus ya nggak banyak lah, kayak memang belum berjodoh aja mungkin sama proyek-proyek yang ada sebelum ini gitu. Tapi kuliah udah beres? Kuliah udah lulus, alhamdulillahnya sih udah. Bentuk
tubuhnya sekarang. Lumayan karena mungkin orang akan lihat kayak gondrong, tapi gondrong juga dari 2014 ya harusnya. Dari lama, cuma mungkin sekarang lebih agak sedikit berisi ya. Lebih agak sedikit berisi, dan awal-awal masuk sini juga disuruh agak sedikit dikurusin dulu sama Pak Haji dan tim, kayak sembari reading, sembari workshop, coba dikurusin sedikit badannya dan kita lakukan ya. Emang kenapa bisa nikmatin hidup banget sampai Iya, kayak gue bahagia banget ya. Alhamdulillahnya ya, nggak merencanakan untuk gendut tapi juga nggak merencanakan untuk kurus, kayak cuma ngejalanin aja sih. Ngejalanin aja. Sebelum ada kerjaan apa sih di luar entertainment? Ya bisnis kecil-kecilan lah sama beberapa teman, gitu-gitu aja sih. Gitu aja. Jadi kebetulan lagi nggak syuting juga, jadi bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lain. Bisnis apa? Adalah. Bukan judi online kok. Akhir kalau nggak salah syuting itu di 2 tahun lalu, 2000 berapa tuh ya? 2022 mungkin atau 2023. Pokoknya di akhir tahun, tapi lupa juga di 2022 atau 2023. Ada satu series 90 hari mencari suami waktu itu. Kita syuting di Bogor, Jakarta, Jogja. Ya itu terakhir di sana. Ya tapi sebelum itu juga ada beberapa series yang berbarengan sih. Cuma setelah itu baru sekarang. Berarti dia meninggalkan peran anak-anak nih ya? Ya masih bisa jadi anak SMA kok, masih bisa jadi anak SMA, masih bisa, aman. Tapi ke depan gimana nih? Syuting lagi atau fokus di bisnis atau gimana? Ya doain yang terbaik juga aja dari semuanya, apapun jalannya, entah. Maksudnya ya tetap akan selalu pengen berkarya, tapi juga tetap selalu mencari hal-hal baru juga. Jadi apapun yang bisa menjadi sesuatu pasti akan gue jalanin juga sih, gitu sih intinya. Kalau ngeband berarti masih? Ngeband masih. Kita juga masih sering maksudnya manggung-manggung. Kemarin selama syuting juga ada manggung, nanti juga sebelum syuting selesai juga ada manggung lagi juga, dia harus izin juga ke lokasi kayak gitu. Mungkin kalau Ramadan gimana sih melihat gimana manajemen waktunya, ada yang berubah? Abang nggak bagi waktu apa Ramadan apa? Manajemen waktu di selama syuting mungkin di bulan puasa. Oke. Kalau manajemen waktu udah lama nggak syuting juga sih ya, jadi kayaknya tetap pada umumnya aja, sahur, terus mungkin kolengan pagi berangkat syuting, terus nahan puasa, ya kan, menahan nafsu, menahan makan dan minum, dan juga akhirnya buka puasa di lokasi mungkin, terus taraweh mungkin gitu kan. Tapi nggak tahu kalau misalkan di sini kan katanya kan kita juga akan ada sesi khusus yang kayak memang ada taraweh, kayak kita kan syuting dulu gitu kan, nanti baru lanjut lagi. Cuma nggak tahu, belum tahu karena belum dijalanin. Berarti masih berlangsung syuting? Kemungkinan masih. Kalau sekarang sih masih syuting ya, tapi untuk sampai di puasa atau enggaknya, gue juga belum tahu sih itu. Kemungkinan bisa iya, bisa juga enggak. Kehidupan rumah tangga Arie Kriting dan Indah Permatasari dikenal harmonis dan penuh kasih sayang. Sering membagikan momen kemesraan di sosial media, Arie mengungkap bahwa dirinya selalu berusaha membuat sang istri happy di berbagai situasi. Meskipun keduanya disibukkan dengan kegiatan syuting, pria 39 tahun ini tetap meluangkan waktu dan memberikan kontribusi sederhana untuk merajut kenangan manis bersama anaknya. Ia menceritakan bahwa akan selalu antusias dalam menjelajahi pengalaman baru. Hal inilah yang membuat stand-up komedian tersebut sangat senang untuk memperkenalkan berbagai aktivitas kepada sang buah hati. Ya, kalau saya sama Indah kan memang akan berusaha untuk selalu bikin dia happy. Jadi kalau misalnya ada momen-momen, sekecil apapun momennya, kita berusaha jalani dengan perasaan bahagia. Karena yang namanya hubungan itu kan pasti ada naik turunnya gitu. Nah, kita harus memperbanyak ingatan manis tentang hubungannya kita, agar ketika hubungan yang naik turun itu ada di titik bawah, ada kenangan-kenangan manis itu yang akan membawa kita ke titik yang naik lagi seperti. Naik becak ide siapa Bang dan di mana? Kita naik becak itu karena waktu itu di Jogja. Kita lagi ada syuting kemarin di Jogja, kemudian kita pulang dari syuting mampir makan. Nah, pulang dari makan itu kayak
jaraknya nggak terlalu jauh sama hotel, jadi kita naik becak yuk. Tiba-tiba pas di becak hujan, jadi kayak romantis sekali. Pertama kali Kak Indah naik beca sama abang apa gimana bang? Sering. Saya sering naik becak sama Indah. Kadang saya yang bawa becaknya juga. Iya. Jadi saya tuh berusaha memperkenalkan banyak hal untuk anak ya, selama kita masih bersama ini kan. Karena anak itu ternyata lompatan usianya itu cepat sekali. Tiba-tiba sudah di usia yang mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu lagi. Saya merasa bahwa menjadi orang tua itu sebenarnya kita tidak punya waktu banyak untuk berkontribusi sama anak. Jadi selama bisa ya saya akan usahakan yang terbaik untuk memberikan kontribusi terhadap anaknya saya gitu. Karena pasti akan ada masa di mana mungkin apapun omongan kita itu sudah tidak relevan lagi dalam kehidupannya dia, sehingga dia memahami dunia itu bukan lagi dari kita sebagai orang tua. Jadi momen-momen yang sekarang ini memang saya manfaatkan sedapat mungkin sama-sama dengan Indah gitu untuk mengajarkan dia sesuatu. Mungkin hal-hal sederhana seperti alam, seperti naik dokar, naik delman, naik beca, bawa dia ke museum. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bisa jadi kenangan baiknya dia lah sama-sama dia. Perkembangannya gimana bang saat mungkin anak itu dikirain ke alam gitu? Naka itu tertarik banget ya sama segala sesuatu yang baru. Ya itu bahkan kalau di rumah itu kalau kita keluar sedikit, meskipun kadang cuma pergi beli makan aja tuh dia selalu nanya itu kayak mau kemana kita nih gitu. Itu selalu pertanyaannya dia gitu. Jadi memang anaknya agak cukup kuat berpetualang. Kita bahkan kemarin baru rencana mau ke museum di Bandung, kita mau ke museum. Itu dia selama kita di Jakarta belum berangkat itu selalu dia berpikir kayak ini kita mau ke museum, ini kita mau ke museum. Jadi dia itu memang rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kita juga senang ketika memperkenalkan sesuatu kepada dia, karena dia atensinya itu terlihat gitu. Kalau dia malas-malasan, kita juga kan malas kan bawa ke museum terus dia kayak aja ngapain gitu. Jadi tapi karena dia excited, jadi kita juga yang enggak gimnastik sebenarnya dia lagi suka banget gimnastik. Seminggu berapa kali bang? Kenapa ke gimnastik? Biar kuat otot-ototnya sebagai laki-laki. Ya, dia memang sengaja saya kasih gimnastik agar dia bisa mengolah dirinya, tubuhnya itu menjadi kuat dan keras. Karena pertama dia laki-laki, kedua dia orang timur, ketiga dia tergolong cukup muda dibanding dengan abang-abangannya. Anaknya Uus, anaknya almarhum Babe Cabita, anaknya Abdul Arsyad, ini semua usianya di atasnya dia ya. Jadi saya ada kekhawatiran sedikit. Saya tidak akan membiarkan anak saya dibully oleh abang-abangannya ini, sehingga saya akan melatih fisiknya dia untuk lebih prima, mempersiapkan dirinya untuk menghadang abang-abangan yang sangat banyak. Insya Allah saya lebaran nanti di Jakarta, insya Allah ya, untuk pertama kalinya mungkin, kecuali COVID ya, karena COVID dilarang pulang ya. Tapi insya Allah tahun ini kita mau lebaran di rumah sama Indah. Mungkin kita mau merasakan belanja-belanja lebaran di sini. Boleh kalau mau mampir kita bisa jalan-jalan sama-sama untuk melihat bagaimana kita lebaran. Karena saya juga penasaran vibe-nya seperti apa. Dong bang, itu ke pasar bareng Kak Indah gitu. Boleh. Nanti kita atur. Dan biasanya suka masak apa sih Kak? Mungkin makanan khusus buat lebaran nanti yang suka dimasak Kak Indah. Oh, kalau kita memang agak beda ya sama lebarannya orang-orang. Karena kan kita dari Sulawesi. Jadi biasanya kita kalau lebaran tuh biasanya kita opor ayam. Biasanya itu memang spesial. Ketupat, opor ayam, kita agak berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Gak tahu kalau keluarga yang lain mereka masak apa, kalau kami biasanya opor ayam. Sabar, tunggu, pengacau-pengacau, Anda tunggu di situ. Kalau untuk Kak Indah sendiri, lebaran ini suka bikin kue gak sih bang? Bikin kue kering atau apa untuk lebaran nanti? Kue, Nona itu biasa bikin kue, tapi kayaknya sih lebih sering kue basah daripada kue kering. Kue basah apa? Hah? Bolu kayak gitu. Kue basah itu kayak biskuit tapi dicelupin kayak teh manis. Lah basah dong itu. Basah kan itu. Iya kan basah lah, biskuit dicelupin ke teh manis. Jadi kue basah coy. Tadinya kue kering ya. Paling kayak bolu, terus brownies gitu. Nona sih yang biasa bikin kue-kuean itu. Kalau saya kan tahu makan aja. Paling saya taunya bikin pisang goreng aja. Iya, enak itu bang. Enak banget. Pakai sambal.